Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1759 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Imamat pasal 16 ayat 1 sampai ayat 10. Di bawah perikop Hari Pendamaian. Demikian firman Tuhan. Sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ia harus mengenakan kemeja lenan yang halus, dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan, dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berlilitkan serban lenan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Dari umat Israel ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi dirinya sendiri, dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan, dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Asasel. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Asasel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan bagi Asasel ke padang gurun. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Tuhan membunuh Nadab dan Abihu yang adalah anak-anak dari Imam Harun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang Nadab dan Abihu. Mereka melakukan satu kesalahan fatal di hadapan Tuhan.
Mereka membawa api asing di hadapan Tuhan, sehingga itu memancing murka Tuhan, dan Tuhan membakar hangus Nadab dan Abihu karena mereka sembarangan melakukan satu ritual di hadapan Tuhan yang seharusnya bukan mereka yang bertugas di dalam bagian itu. Seharusnya itu bagian dari Harun, tetapi mereka, dalam tanda kutip saya katakan, mereka mencoba menolong Allah dengan melakukan seharusnya bukan mereka yang melakukan itu, tetapi mereka kerjakan, sehingga itu memancing murka Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Nadab dan Abihu kita belajar, saudara, kerjakan sesuai dengan porsi kita. Apa yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita, kerjakan itu dengan segenap hati. Jangan mengerjakan yang bukan tugas saudara. Saudara yang hanya mungkin majelis, ya saudara kerjakan tugas dan tanggung jawab sebagai majelis. Jangan saudara majelis tapi sudah bergaya atau mengambil satu keputusan seperti gembala. Saudara salah porsi, saudara. Saudara lihat, Nadab dan Abihu itu kan melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan dan memancing muka Allah. Tuhan kalau marah hangus, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kerjakan sesuai dengan apa yang sudah ditugaskan kepada kita. Haleluya. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk menjaga sikap kita ketika kita datang kepada Tuhan. Amin. Ada berapa banyak orang Kristen saat ini yang tidak menjaga sikap mereka ketika mereka datang beribadah kepada Tuhan. Iman Kristen mengimani bahwa di saat kita bersekutu, 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ada di tengah-tengah umatnya. Amin. Haleluya. Betul, mata kita tidak melihat secara visual, tapi kita dapat merasakan dengan iman kehadiran Tuhan di dalam setiap ibadah kita. Amin. Haleluya. Dengar baik. Kalau kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kita, itu berarti kita harus menjaga sikap kita saat kita beribadah. Amin. Ada berapa banyak orang yang beribadah tapi tidak fokus kepada Tuhan, tidak fokus pada firman Tuhan, tidak fokus memuji menyembah Tuhan. Hanya fokus pada HP-nya. Kalau kita seperti itu menandakan kita tidak menghormati kehadiran Tuhan. Saya mau tanya sama saudara. Kalau misalnya lawan bicara saudara, saudara berbicara tetapi dia asik pegang HP saudara, dia tidak fokus, dia tidak memperhatikan pembicaraan dengan saudara. Saya mau tanya, bagaimana perasaan saudara? Pasti saudara jengkel, pasti saudara marah, betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sibuk dengan HP kita di saat kita beribadah, bukankah kita melakukan hal yang sama? Saudara, sama seperti dengan Nadab dan Abihu, kena murka Tuhan karena mereka sembarangan, tidak menghargai, tidak menghormati hadirat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidak fokus beribadah kepada Tuhan, kita lebih fokus pada HP kita. Apa bedanya kita dengan Nadab dan Abihu? Kita tidak menghormati hadirat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari mulai dari sekarang, ketika kita beribadah kepada Tuhan, mari kita mau fokus kepada Tuhan. Amin. Kita mau lepaskan dulu HP kita, saudara. Kita mau fokus. Kalaupun kita pegang HP, pastikan itu yang kita buka itu sinkron dengan pembacaan firman. Yang kita buka itu adalah firman Tuhan, Alkitab di HP kita, bukan yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan firman Tuhan ini di ayat 2. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati, karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Amin.
Apa yang Tuhan katakan kepada Musa untuk disampaikan kepada Harun? Supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik-baik. Jangan sembarangan. Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, jangan sembarangan. Nadab dan Abihu, anak-anak Harun, adalah korban karena ulah mereka sendiri yang sembarangan. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mengingatkan Musa dan Harun dan tentunya bagi kita semua untuk menjaga sikap kita ketika kita datang menghadap Tuhan dalam ibadah, ketika kita melayani Tuhan. Jaga sikap kita, jangan sembarangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita simak baik-baik pembacaan firman Tuhan ini, betapa luar biasanya. Kita menghadap Tuhan itu gak boleh main-main, saudara. Tuh, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat. Tuhan memberikan aturan ketika hamba-hamba Tuhan datang menghadap Tuhan, datang melayani Tuhan. Saudara perhatikan di sini. Yang pertama, mereka harus membawa korban seekor lembu jantan untuk penghapus dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 3. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita melihat di sini bahwa ketika Harun datang menghadap Tuhan, saudara, dia harus membawa korban. Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang korban itu berarti ada satu yang dikorbankan. Di sini dikatakan lembu jantan. Saudara, saya percaya saudara bahwa 11 suku Israel itu sangat mendukung pekerjaan hamba Tuhan. Amin. Karena apa yang dikerjakan Harun itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk bangsa Israel. Makanya dia didukung saudara oleh umat Tuhan, 11 suku Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara perhatikan di sana. Membawa korban lembu jantan untuk penghapus dosa Harun. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saudara, untuk datang kepada Tuhan. Memang terkadang kita dulu yang harus beres. Sebagai hamba Tuhan, kita dulu yang harus koreksi diri kita. Kita harus datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan, pengampunan dosa. Supaya apa saudara? Supaya kita dilayakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, jangan menyimpan sakit hati, dendam di dalam hati kita. Kita harus bereskan diri kita, baru kita datang menghadap Tuhan. Amin. Haleluya. Supaya apa? Supaya Tuhan ampuni salah dan dosa kita. Kalau Tuhan sudah mengampuni salah dan dosa kita, maka apa yang kita minta, kita naikkan dalam doa, itu tidak akan terhalang, saudara. Apa yang kita naikkan, doakan kepada Tuhan, Tuhan jawab. Karena kita sudah beres dengan hati kita. Amin. Kalau kita masih ada sakit hati, dendam di dalam hati kita, mau sampai berbusa pun saudara berdoa, Tuhan gak dengar. Saudara lihat, Tuhan memberi syarat kepada Harun. Padahal dia betul-betul akrab dengan Tuhan. Tetapi Tuhan mau mengajarkan kepada kita melalui Harun ini, supaya kita betul-betul koreksi diri. Tidak ada yang kudus 100% sempurna, tidak ada. Firman Tuhan berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan semua, mau dia pendeta, ketua sinode, mau dia majelis, jemaat biasa, sama, kita semua orang berdosa. Makanya kita harus selalu datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan menghapus, mengampuni dosa saudara dan saya. Barulah kita datang layak di hadapan Tuhan, karena Tuhan sudah menghapus dosa-dosa kita. Haleluya. Yang kedua saudara, membawa korban bakaran.
seekor domba jantan untuk korban yang menyenangkan hati Tuhan. Sudah perhatikan kalimat terakhir di ayat 3 tadi. Dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Korban bakaran kalau kita belajar dalam konteks perjanjian lama adalah satu korban yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berkorban, kita membawa sesuatu untuk Tuhan. Oh, itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang terkadang ketika kita melayani Tuhan, mengikut Tuhan, ada yang kita korbankan. Baik itu waktu, tenaga, kita kadang isi dompet kita juga kadang keluar, saudara. Ada yang kita korbankan, saudara. Di saat kita melakukan hal itu untuk pekerjaan Tuhan, oh Tuhan senang, saudara. Saya selalu katakan, kalau pasangan kita saja sudah senang kepada kita, apa yang saudara minta pasti dia akan berikan. Betul? Kalau Tuhan sudah senang kepada saudara dan saya, apa yang saudara minta? Kesembuhan, anak, berkat, Tuhan pasti kasih. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga apa yang kita perlukan, butuhkan, gumuli, Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, perhatikan, hidup seorang hamba Tuhan harus kudus. Haleluya. Ayat 4, sudah perhatikan. Ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus, dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan, dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berlilitkan serban lenan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Seorang hamba Tuhan harus hidup dalam kekudusan. Amin. Dia harus betul-betul suami dari satu istri. Dia harus betul-betul hidup jadi teladan di tengah keluarganya. Dia harus betul-betul hidupnya dia persembahkan untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak yang kita lihat saat ini, orang Kristen baik juga itu hamba Tuhan, mencemari hidupnya dengan dunia, saudara. Mencemarkan hidupnya dengan persinahan, dengan percabulan, dengan hal-hal yang kotor, yang najis. Saudara, sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan yang kita layani, Allah yang kita percaya di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang kudus. Allah yang kudus itu tidak mau bersekutu dengan orang-orang yang kudis. Orang-orang yang masih bergemar hidup dalam dosa. Tuhan Allah yang Maha Kudus, dan Dia mau bersekutu dengan kita kalau kita hidup dalam kekudusan. Haleluya. Yang terakhir, saudara, seorang imam, dia harus memberikan korban pendamaian untuk bangsa Israel. Saudara perhatikan di ayat 5 sampai ayat 10. Nanti saudara baca sendiri. Ada yang menarik di sana. Ada 2 kambing jantan. Yang satu diolah, dikorbankan untuk penghapus dosa umat Tuhan Israel. Dan kambing jantan yang satu harus tetap hidup dan diberikan untuk Asasel, dilepas di padang gurun. Kambing untuk Asasel itu biasanya berwarna hitam. Kambing itu tidak berdosa, tapi karena kambing itu menjadi korban pendamaian. Kambing itu menjadi berdosa karena dia di saat imam-imam meletakkan tangan di atas kepala kambing itu, semua dosa umat Tuhan Israel itu ditimpakan kepada kambing yang dipersembahkan untuk Asasel. Kambing itu nggak ada salah, nggak ada dosa, tetapi dia menjadi berdosa karena menanggung semua dosa bangsa Israel. Kambing yang diberikan buat Asasel itu dilepas di padang gurun.
dibiarkan hidup di hadapan Tuhan sebagai pendamaian dosa Israel. Menariknya, kambing untuk Azazel itu biasanya dia berwarna hitam. Makanya kita mengenal istilah kambing hitam. Orang yang dikambing hitamkan biasanya adalah orang yang sebenarnya tidak tahu apa-apa, tidak bersalah. Tetapi dia dikambing hitamkan. Dia menanggung kesalahan orang lain. Itulah arti kambing hitam. Hari ini kita belajar, sekalipun Harun adalah seorang yang intim dengan Tuhan, Tuhan memberikan dia syarat untuk datang menghadap Tuhan. Dan itu berlaku bagi suku Lewi, bagi semua pelayan-pelayan Tuhan. Dan masih berlaku buat kita semua orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar, ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus membawa satu korban untuk penghapus dosa. Artinya apa, saudara? Ketika kita datang kepada Tuhan, hati kita harus beres. Kita harus memohon belas kasihan Tuhan untuk mengampuni dosa kita. Karena tidak ada satu manusia pun yang kebal kepada dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara dan saya, ketika kita datang kepada Tuhan, melayani atau menghadap Tuhan, pastikan hatimu sudah beres. Hatimu sudah bersih. Amin. Yang kedua, kita belajar, saudara, ketika kita mempersembahkan korban bakaran, wah, itu korban yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin itu yang kita korbankan tenaga, mungkin waktu kita, atau mungkin kadang dana kita yang kita korbankan. Tapi kalau kita lakukan itu untuk Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, saudara, kita belajar, orang yang datang kepada Tuhan, dia harus menjaga hidupnya supaya tetap kudus. Sebagai hamba-hamba Tuhan, saudara dan saya harus menjaga hidup dalam kekudusan. Yang terakhir, yang keempat, saudara, kita belajar, ada korban pendamaian untuk umat Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada korban yang kita betul-betul bawa kepada Tuhan sebagai korban pendamaian. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan begini, Tuhan mau kita berdamai dengan semua orang. Amin. Sebab Tuhan yang kita yakini, ikuti, teladani itu adalah Raja Damai. Dan saudara dan saya yang adalah anak-anaknya, kita harus membawa damai kemanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada, sehingga mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Hamba berdoa biarlah kasih karunia berkat Tuhan terus melimpah dalam kehidupan semua pendengar, sehingga tidak ada yang terkecuali, semua diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.